Assalamualaikum Bu Aminah. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kalim. Pagi, Bu Kalimah. Nggih. Bagaimana kabar jenengan hari ini? Alhamdulillah, Bu Kalimah sehat. Apalagi di musim penghujan gini, kita masih diberi Iya, mulai kesehatan hujan. ini. Mulai flu-flu Alhamdulillah. sedikit ya. Maklum Nggih, ini, Bu. nggih. Cuaca Bu, ya. Semoga tetap Bu Halimah semangat. sehat? Ah, ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu Nggih. Kalimah. Berarti semangat terus, Bu Alhamdulillah. Kalimah. Iya. Bu Aminah Eh, juga. eh. Iya. Begini, Gimana Bu? Ngomong-ngomong gini Bu. ya. Apa itu kok Bu Aminah ini tumben ini ngajak ketemuan ini via daring. Kira-kira ada yang mau Iya, disampaikan Bu? Kira-kira iya ini tujuan tadi, apa sih kok kelihatannya iya, ada permasalahan yang penting ini? iya Bu. Ya nganu Bu, curhat-curhat saja kayak Mamah Dedeh ini Bu Kalim. Oh, nah Ini, kelihatannya kok temenanan ini. Ada masalah apa yang ya, bisa dibantu, ya, mungkin bisa dicurhatin dengan saya? ini, ya Bu kan saya ini nyamannya sama Bu Kalimah, jadi mau sedikit curhat saja. Boleh, Jadi saya boleh. itu menghadapi tantangan Bu. Saya ini juga selaku guru penggerak. Juga Hmm. yang kedua saya ini juga selaku trainer juga. Ini saya menghadapi tantangan terkait menumbuhkan minat guru untuk mau belajar dengan sendirinya, Bu. Tanpa dipaksa seperti itu. Selama ini kan untuk guru-guru mau belajar atau mau mengupgrade diri itu kebanyakan dipaksa dengan adanya pelatihan, workshop yang wajib diikuti atau yang wajib mereka gunakan ini untuk naik pangkat atau pengajuan PAK seperti itu, Bu. Nah, ini bagaimana menumbuhkannya ini saya yang masih mengganjal di hati saya ini, Bu. Menurut Bu Kalimah bagaimana? Oke Bu Aminah. Jadi tujuannya kita ngobrol-ngobrol ini maunya jenengan itu guru-guru teman panjenengan itu ikut pengembangan diri dengan sendirinya ngoten nggih, tergerak Ya hatinya untuk ikut menyadari, belajar ngoten nggih. ya menyadari dengan Mhm. sendirinya gitu loh Bu Kaliman, mengingat memang ya Hmm, kita sebagai pendidik ya Bu Kalim, nggih. sebagai guru kalau saya melihat guru-guru itu masih belum bisa mengikuti perkembangan zaman, masih belum bisa upgrade diri, padahal anak-anak butuh itu. Kita kan ini mengajar di generasi yang jauh di atas kita. Kalau kita tidak Iya. mengupgrade diri, tidak bisa mengikuti, maka itu sangat fatal Bu Kalim. Ya, kadang itu hal-hal itu tidak disadari oleh teman-teman guru itu loh Bu Kalim. Nggih. Lah kira-kira Bu, teman-teman jenengan itu kok nggak mau mengikuti kegiatan pengembangan diri itu sebabnya kenapa? Faktor-faktornya kira-kira apa kok nggak mau gitu? Ya selama ini kalau saya mendengar dari keluhan-keluhan teman-teman itu Iya. kebanyakan yaitu Bu Kalim rata-rata karena faktor mereka itu yang sudah senior-senior itu sudah Hmm. malas untuk berpikir lagi atau untuk belajar Mhm. lagi karena apa? Karena sudah mendekati masa pensiun. Iya. Rata-rata itu dialami orang-orang yang usianya 50 ke atas ini mendekati 60 Mhm. tahun atau mendekati Mhm. masa pensiun itu bukan. Nggih. Jadi mereka memang minatnya itu sudah turun mungkin ya Bu, karena ya memang Mmm. dari sisi usia itu semua berkurang. Nah, tapi harapan saya kita sebagai guru yang profesional kan juga tetap harus mau tidak mau, bisa tidak bisa ya tetap berusaha. Dan Iya. selain itu juga dari guru-guru yang mungkin Gen Z juga Bu, guru-guru yang sangat Mhm. muda-muda ini, itu rata-rata juga tidak mau, tidak ingin mengikuti atau tidak ingin berbagi Mhm. karena mereka merasa wah aku sudah bisa. Nah itu sudah Mhm. bisa Mhm. ngikuti karena istilahnya mereka saking ininya, saking majunya terus mereka tidak mau berbagi atau Mhm. mengikuti sekedar kita saling sharing itu kadang tidak karena mereka merasa tidak butuh itu wong saya sudah bisa seperti itu Bu. Iya. Nah, kalau kita kumpul bareng, saling sharing kan, Mhm. oh yang Mhm. ini bisa membantu yang muda bisa membantu yang senior Oh. bisa mengarahkan atau membimbing
yang junior. Harusnya kan seperti itu ya Bu Kalimah. Nggih, betul betul. Nah, apa itu harusnya mereka saling bersinergi. Keinginan jenengan saling Iya, bersinergi bareng-bareng, yuk betul dikerjakan sekali. bareng. Kalau punya ilmu ya di-share, yang muda, yang sepuh ya harus menumbuhkan semangat walaupun sudah kepala 5 itu ya harusnya tetap semangat untuk nimba ilmu ngoten nggih, Bu? Iya, betul sekali Bu Nggih. Kalimah itu. Makanya Bet saya sedih ini dan pengen curhat sama Bu Kalim ya ini karena nggih. ya itu saya juga agak bingung ini bagaimana mereka nanti bisa Iya. baik yang muda ataupun Mhm. yang sepuh atau yang senior itu bisa saling tadi yang dikatakan Bu Kalimah yaitu bersinergi, tidak terus membimbing tidak tapi saling sharing seperti itu Bu. Iya. Terus selama ini Bu Aminah, pengalaman jenengan untuk menggerakkan teman-teman kira-kira yang sudah dilakukan apa? Atau jenengan kira-kira punya punya apa ya, maksudnya punya pengalaman, punya keinginan apa atau yang mau dilakukan? Mungkin jenengan punya ide-ide yang sudah selama sejauh ini sudah ada itu apa? Yang reflektif dari yang kemarin-kemarin itu kira-kira yang sudah dilakukan jenengan apa? Agar mereka tuh mau diajak jenengan misalnya ada pelatihan, mereka diberi sharing, diberi apa alamat linknya ibaratnya untuk gabung aja. Ya sudah saya gabung misalnya seperti itu. Mungkin jenengan pengalaman-pengalaman yang dahulu apa yang jenengan lakukan? Ya seperti tadi diantaranya Ibu Kalimah yang Nggih. sudah jenengan sebutkan tadi ya yang sudah saya lakukan biasanya kalau ada pelatihan apa itu saya share di grup Mhm. kedinasan atau di grup yang berisi guru-guru semua. Tapi Mhm. memang ya responnya tidak terlalu bagus karena mereka Mmm. ribet, ini susah, Mhm. ini. Nah, sudah kepikirannya di Mhm. awal itu seperti itu, Bu. Nggih. Itu saya juga yang saya lakukan selama ini itu saya juga sudah melakukan pendekatan secara pribadi, personal Mmm. seperti itu, secara progresif, Mhm. personal supaya kita bisa bicara dari hati ke hati, tidak Mhm. bukan kadarnya bukan memerintah, Mhm. dengan memberikan manfaat, memberitahu manfaatnya, oh untuk pembelajaran itu apa toh itu. Jadi Iya. nanti jenengan bisa tahu ini, bisa tahu itu, seperti itu. Tapi ya kadang mereka itu mau ikut ya hanya karena ingin tadi buka sertifikat saja Mmm. atau pengen nyari untuk kenaikan pangkat atau untuk PAK seperti itu Bung Mhm Halimah. mhm mhm. Tuh, jadi ya memang yang sudah saya lakukan itu yang paling efektif itu kemarin memang pendekatan pribadi dan Mhm. didukung kemarin agak berhasilnya di saat COVID itu Bu Kalim. Karena di Mmm. COVID itu kan mau tidak mau guru harus memanfaatkan teknologi Iya, untuk bisa nggih. mengajar. Nah itu baru Mmm. itu banyak yang mau tanya barang ada antusiasnya tuh ada karena merasa butuh itu. Iya. Kala pembelajaran kembali lagi ke pembelajaran luring seperti ini bukan daring itu mereka merasa ada cara lain gitu loh. Oh. Nggak harus menguasai itu ya bisa ngajar. Nah itu. Tapi kan Mhm. mau tidak mau hari ini kita menghadapi generasi yang mereka itu uh, sudah familiar dengan gadget, sudah Nggih. familiar dengan teknologi seperti itu. Uh, Nggih. Ataupun tidak adanya daring, itu kan tetap harus kita gunakan Bu, untuk menyesuaikan dunia peserta didik kita. Nah itu. Mhm. Nah, terus dari pengalaman yang sudah panjenengan lakukan itu, yang paling membuat jenengan itu berhasil, kira-kira yang mana? Atau jenengan punya ide yang mau dilakukan, kira-kira apa? Yang baru, mungkin yang kemarin itu kok tidak berhasil, tidak apa, lebih dari 50% berhasil. Mungkin jenengan punya ide, biar guru-guru jenengan itu, teman-teman jenengan itu bisa tergerak itu bagaimana? Atau mau mengulangi yang kemarin, tadi kan ada men-share ya, jenengan tadi mengatakan kalau saya kalau ada info pelatihan di-share gitu nggih. Terus ada pendekatan pribadi, personal. Kira-kira dari yang sudah jenengan lakukan itu, kira-kira yang paling efektif yang mana? Atau mungkin jenengan punya ide baru, kira-kira
yang mau dilakukan itu apa agar teman-teman jenengan itu mau bergabung, mau belajar, mau upgrade diri, ngoten Bu Aminah. Ya itu Bu, saya ingin mencoba yang belum saya lakukan. Okay. Yaitu kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin saya pribadi atau personal saya sendiri. Nah, kali ini saya ingin meminta bantuan kepala sekolah untuk menugaskan guru-guru itu mengikuti, mungkin kan kalau kepala sekolah kata-katanya lebih didengar atau lebih diturut. Dan nanti dari mereka ikut kegiatan itu disemanasikan lagi ke guru lainnya seperti itu. Jadi biar mereka satu ada tanggung jawab juga saat mengikuti, tidak asal ikut karena harus disampaikan lagi ke guru-guru lainnya atau mereka harus sharing dan berbagi lagi, dibagikan lagi yang mereka dapat. Seperti itu bukan rencana saya. Oke, ya itu ide menarik Bu Aminah. Terus bagaimana ya Bu kita bisa mengevaluasi di mana jenengan kok bisa mengevaluasi keberhasilannya? Kira-kira dari langkah-langkah yang diambil itu bagaimana jenengan nanti mengevaluasi keberhasilan ide jenengan itu tadi? Ya, rencananya Bu Kalimah, saya itu nanti melihat perubahan dari guru-guru itu paling tidak mereka ada yang berusaha ikut walaupun mungkin tidak harus banyak dulu dari berapa orang dulu. Nah, peserta-peserta yang ikut ini yang diperintah atau diberi tugas oleh kepala sekolah nantinya mereka wajib untuk membuat laporan disertai dengan diseminasi juga, tidak hanya laporan saja tapi harus diseminasikan kepada teman-teman yang lain seperti itu kan. Berarti kalau mereka ikut dan diseminasikan kan saya bisa memantau ada guru lain yang ikut ini sebanyak ini dan mereka bisa untuk membagikan lagi ke teman yang lain juga. Seperti itu Bu Kalimah. Oke, berarti itu rencana yang bagus Bu Aminah. Ya, mari kita tetap komitmen nggih Bu pada langkah-langkah yang sudah jenengan ajukan tadi itu sambil terus mantau progresnya. Saya yakin kok dengan upaya dan dedikasi jenengan, niat tulus jenengan, saya yakin akan ada perubahan positif dari minat Bapak Ibu guru di tempat panjenengan untuk mau upgrade diri belajar itu Bu. Nggih. Mudah-mudahan Bu Kalim, terima kasih. Saya juga akan segera mencoba langkah-langkah tersebut dan sesegera mungkin memberitahu jenengan bagaimana nanti perkembangan selanjutnya, kira-kira ada hasilnya apa tidak, nampak apa tidak, seperti itu Bu Kalimah. Nggih, semoga Pak Kepala Sekolah juga berkenan nggih. Jadi nanti langkah yang sudah jenengan rencanakan itu tadi nanti berhasil. Saya yakin Bu kalau niat jenengan tulus insya Allah nanti berhasil. Amin. Pokoknya saya siap, nggih. Saya siap dukung jenengan pokoknya. Kalau ada apa-apa ngendikan aja, saya siap bantu. Nggih, terima kasih banyak Bu Kalim. Saya juga sudah bantu untuk tadi mau mendengar curhatan saya dan memberikan saya bantuan sehingga saya punya ide yang baru Bu Kalimah. Seperti itu, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas nasihatnya ke saya tadi, saya lebih lega. Kalau tadi sebelum saya cerita Bu Kalimah kan saya masih di dalam hati ini masih pendem istilahnya Bu, belum saya keluarkan dan ini sudah saya bagi dan mudah-mudahan nanti langkah saya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bu Kalimah. Sami-sami Bu Aminah, semoga sukses selalu kagem panjenengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita mau masuk kelas lagi Bu Kalimah, kita masuk kelas lagi. Saya juga persiapan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kita tidak usah berhenti merekam, langsung saja nggih. Nggih. Langsung. Ini berarti gantian yang saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aminah. Gimana kabarnya Bu Aminah? Alhamdulillah sehat. Halimah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ini kok saya kok ada unek-unek ya, sedikit pengen curhat tapi bingung. Saya melihat jenengan juga sibuk tapi ya kelihatannya ini pas jenengan luang
Bersedia enggak Bu kalau saya curhat dengan jenengan ini? Wah, tentu Bu Kalim, kita kan sahabatan sudah lama, insya Allah teman curhat juga. Kadang saya juga curhat sama Bu Halimah, ini gantian ya Bu. Insya Allah sama-sama menjaga silaturahmi terus. Iya. Gini loh Bu Aminah, saya tuh ada masalah dengan ini loh, di kelas itu susah sekali menumbuhkan minat membaca, meliterasi diri bagi siswa-siswi saya. Oh, itu memang paham saya Bu, karena memang ya zaman mereka ini hari ini itu malas untuk melakukan literasi karena ya sudah terbuai sama gadget ya Bu. Oke, wah bingung jadinya. Ya, padahal saya sudah kadang-kala memberikan cerita-cerita menarik pada siswa, buku-buku, apa itu, terus tapi mereka juga nggak antusias itu kalau disuruh membaca. Terus jadinya saya kan kesulitan membuat mereka tuh tertarik sama literasi. Literasi yang mandiri aja, yang bersama-sama itu aja susah, apalagi yang mandiri. Iya ya Bu. Tapi menurut jenengan Bu Kalimah, kira-kira itu faktor-faktor apa saja ya yang mungkin mempengaruhi ketidakantusiasan siswa panjenengan itu Bu? Kira-kira apa Bu menurut identifikasi jenengan? Menurut saya itu mereka itu lebih tertarik pada perangkat elektronik itu tadi, karena kan sekolah saya itu HP itu kan dibolehkan Bu. Jadinya kalau disuruh, tapi ya itu tadi, kalau mereka membuka misalnya game atau apa yang hubungannya dengan kesenangan mereka itu yang ya oke-oke saja. Tapi kalau misalnya video pembelajaran yang saya kirimkan atau PowerPoint itu ya nggak dibuka. Saya sampai, loh kok belum dibuka, saya bilang gitu. Jadi kalau media sosial, pakai perangkat elektronik, mereka itu lebih banyak waktunya yang dihabiskan di sana. Tapi kalau yang berbau apalagi buku teks, wah buru-buru Bu, bukunya masih bagus-bagus itu paling anak-anak. Bukunya masih baru-baru ya Bu Kalim. Oh, ya memang kita ini menghadapi anak-anak yang saat ini sedang dibuai oleh gadget ya Bu Halimah. Iya, Itu gimana ya Bu? tidak hanya di sekolahan atau di rumah, saya paham sekali kalau memang itu kendala yang dihadapi oleh semua pendidik kelihatannya itu Bu Halimah. Nah, tapi menurut panjenengan Bu Halimah, pengalaman jenengan selama ini pada waktu menghadapi situasi kayak seperti itu tadi, anak-anak diperintahkan untuk literasi bersama aja sulit, apalagi mereka melakukannya pribadi tadi, kira-kira pengalaman dalam situasi sulit seperti itu, jenengan bagaimana cara menghadapinya Bu? Saya itu sudah itu, ada sih Bu beberapa itu pengalaman yang memang salah satunya kan ada mode flip class itu ya, saya memberikan materi di awal, saya minta ada pertanyaan yang dari situ, yang minta anak untuk memberikan menjawab pertanyaan itu lewat gadget memang ya. Terus itu pun sebenarnya tidak 100% sih anak-anak itu mengumpulkan itu tidak 100%, mungkin ya masih sekitar 70-80%. Nah, terus pernah tapi ada kemajuannya ya. Ya, kemajuannya sedikit sekali. Terus pernah itu saya membuat pakai word wall Bu, buat pakai word wall itu juga apa anak-anak mengerjakan kalau yang itu. Mengerjakan, tapi juga untuk progresnya memang tidak semua karena alasannya ya macam-macam itu tadi. Terus nah ini mungkin kalau di sekolah itu ada program literasi, ada literasi yang bisa digunakan untuk membantu anak ya belajar untuk meliterasi diri itu bersama-sama sih. Tapi kan saya tuh kok ya kepikiran ya apa itu kira-kira bisa nggak ya kalau pelajaran saya masukkan seperti itu gitu. Tapi belum sih ini Bu.
Nah, ini sejauh ini Bu, menurut jenengan langkah konkret yang bisa diambil apa Bu untuk meningkatkan minat baca siswa itu kira-kira apa Bu paling? Nah, mungkin yang pertama itu ada dari penggunaan game, Bu. Nah, game menjadikan pembelajaran itu berintegrasikan dengan game. Nah, mungkin memang game-game yang masih sederhana ya, kayak di Word Wall itu kan sederhana sekali. Nah, untuk kelas 7 itu mungkin masih senang, Bu. Terus yang kalau kelas atas itu lebih suka pakai kuisis sih, Bu, kelihatannya. Kelihatannya seperti itu. Wah, itu ide menarik, Bu. Memang anak-anak sekarang ya harus di blend memang dengan kegiatan-kegiatan seperti game-game itu Bu, karena memang pegangannya mereka setiap hari ya memang itu Bu. Saya kira tidak hanya word wall, nanti Bu Kalimah bisa lain lagi, itu kan tidak hanya word wall ataupun puisis Bu, itu ada Kahoot, ada Mentimeter, ada yang lain-lain nanti Bu, itu sekarang teknologi karena semakin maju. Nah, itu menarik Bu, itu berarti menarik sekali itu. Saya sendiri kalau misalkan jadi siswa itu enggak ngantuk kalau pakai seperti Word gitu ya. atau seperti puisis. Nggih Bu, bagaimana itu Bu kita mengevaluasi nanti keberhasilannya dari langkah-langkah yang rencananya mau diambil oleh Bu Kalimah itu, evaluasinya bagaimana Bu untuk keberhasilannya? Nah, rencana saya itu saya mau jadikan masuk ke dalam permainan itu karena saya lihat dari beberapa yang sudah saya lakukan itu yang paling masuk itu di penggunaan game, tapi mungkin gamenya yang lebih variatif itu. Dan nanti melihat untuk keberhasilannya ya dengan survei. Bagaimana mereka kan biasanya kalau setelah mengerjakan itu ada gamenya, itu ada survei yang dibagikan ke anak. Jadi mereka bisa mengisi survei sebagai ya umpan balik lah refleksi mereka dengan pembelajaran saya dengan literasi mandiri itu melalui game. Kalau seperti itu gimana Bu? Wah, itu rencana yang bagus sekali Bu Kalim menurut saya. Itu apalagi nanti sesudah itu kemudian buat survei pada form itu kan nanti bisa jenengan langsung bisa ngecek gitu ya. Nah, tuh saya kok mendukung sekali yang dilakukan oleh Bu Kalimah ini. Mari kita tetap berkomitmen Bu pada langkah-langkah itu dan terus memantau progresnya. Saya yakin dengan upaya dan dedikasi dari jenengan tadi semua itu kita dapat membuat perubahan yang positif, bisa menaikkan minat baca siswa-siswa kita, siswa-siswa jenengan terutama yang saat ini mereka itu sedang gandrung istilahnya, sedang terbuai dengan gadget ya Bu Kalim, itu yang sangat brilian itu. Nah, misalkan Bu Kalimah menerapkan dengan tadi blending dengan game edukasi tentunya gitu. Iya, Bu. Itu ide brilian dan luar biasa sekali itu Bu Kalimah. Makasih loh Bu Aminah. Saya jadi sekarang ada pencerahan setelah ngobrol dengan jenengan. Apalagi jenengan juga menambahkan aplikasi-aplikasi lain. Sehingga saya kok ada pikiran nanti kalau anak-anak saya tambahkan lebih variatif. Misalnya pakai Wordball, besok pakai ini, besok pakai ini. Jadi anak kan, oh ternyata nggak pakai ini lagi. Jadi makasih loh Bu masukannya. Saya tak mencoba untuk melaksanakan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan itu tadi. Dan saya nanti pasti akan memberitahu perkembangannya kepada jenengan kalau sudah ada perkembangan yang lebih berarti lagi. Tentu Bu Kalimah. Saya juga sama-sama mengucapkan terima kasih. Saya bangga sekali punya sahabat seperti Bu Kalimah yang punya semangat luar biasa untuk membangkitkan literasi dan minat baca siswa-siswinya itu Bu Kalimah. Dan program jenengan ini sangat brilian. Saya yakin nanti ini pasti nanti akan bisa menarik untuk siswa-siswa panjenengan tadi untuk lebih berliterasi tadi Bu Halimah. Nah, saya juga akan selalu mendukung nanti yang dilakukan Bu Halimah, misalkan jenengan butuh bantuan apapun atau butuh untuk
bertanya tentang Iya. penggunaannya, insya Allah saya Oke. siap Bu Halimah. Terima Dan kasih banyak. dan semoga nanti dalam perjalanannya untuk mewujudkan apa tadi yang sudah jenengan perencanakan tadi dapat berhasil dengan baik Bu Halimah. Terima kasih ya Bu Aminah. Bu Aminah sudah meluangkan waktu dengerin curhatan saya hingga saya nemu ide-ide tadi. Nah, doakan saja semoga nanti berhasil. Nanti kalau sudah berhasil ada perubahan lah, nanti saya ngabarin jenengan. Dan semoga jenengan sukses selalu juga ya Bu. Saya juga Amin, berhasil, amin. jenengan juga sukses. Mungkin anu ya Bu, ini kok kelihatannya sudah mau bel masuk. Saya mau sholat dulu ini. Sami-sami Bu Halimah, semoga kita nanti sama-sama untuk saling mendoakan, saling Iya, sukses, saling dan saling mendoakan. mendukung satu Sukses sama lain gitu. bersama. Nggih. Betul sekali Bu Halimah. Amin amin ya rabbal Bu alamin. Aminah. Ya, Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng. Nggih, monggo.